من الشيطان الرجيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون Cek. Itu pakai naber. Allah. Ulang. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Nah, itu cara baca yang pertama. Cara baca yang kedua dengan tashil. Qul Allahu adzina lakum. Tashil. Allah. Coba. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Betul. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba yaumal qiyamah innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amal ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Jazakumullah khairan, Bang Ali. Ya, selanjutnya pada Ustaz Fajri. Jika sudah siap, dipersilakan. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-siddiqi wal ba'd. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, di
Tafsir Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi, ulama besar yang wafat tahun 516 Hijriah, syekh ketiga dalam mazhab Syafi'i. Orang yang dikatakan oleh Al-Hafidh Az-Zahabi sebagai kana ala minhajis salaf amalan wa qawlan. Al-Imam Al-Baghawi, tafsir beliau berjudul Ma'alim Tanzil, dan kita sudah kaji sampai, atau kita sekarang sampai di surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 54, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna likulli nafsin dzalamat, kalau seandainya setiap jiwa yang dzalamat berbuat kezaliman, ai asyrak. Ini maksud dzalamat di sini berbuat kezaliman, yakni apa? Berbuat kemusyrikan. Ma fil ardi laftadat bih. Kalau seandainya orang yang berbuat musyrik tersebut punya semua yang di muka bumi, dia punya apa? Dia punya semua mobil, dia punya semua emas, semua perak, semua tanah, semua duit dia punya. Kok semuanya dunia itu milik dia? Andai semua di dunia milik dia, milik siapa? Orang yang musyrik, laftadat bihi. Niscaya dia akan menyerahkan itu semua kepada Allah supaya dia terbebas dari azab. Walif tidak huna, kata Imam Al-Baghawi, walif tidak huna badlu ma yanjubihi minal azab. Ini dia akan menyerahkan seluruh kekayaan dia, seluruh dunia tadi, dia bayar semuanya untuk selamatkan diri dari azab. Artinya benar-benar dunia tuh nggak ada harta, nggak ada nilainya, nggak ada harganya di akhirat. Orang lebih memikirkan keselamatan diri dari azab daripada harta. Dan orang akan bayar berapapun. Saya juga gitu sih. Anda juga mungkin begitu. Kalau udah divonis disiksa di neraka, terus Anda punya uang dan bisa dengan uang tersebut Anda ringankan siksaan minimal, saya yakin saya pun akan bayar. Siapapun di antara kita akan bayar, rela. Di dunia aja kita melihat ada orang yang melakukan itu, padahal mungkin ilegal. Seperti dia ditahan polisi di jalan karena tidak pakai helm, kemudian dia, Pak, saya bayar berapapun Pak, yang penting saya jangan ditilang. Kan begitu. Ada juga yang nggak lulus sekolah, dia mungkin bilang, walaupun ilegal nih cara, saya akan bayar berapapun Pak, yang penting saya bisa lulus. Kan seperti itu. Di akhirat pun orang akan begitu berpikir, tapi itu andai. Andai. Nyatanya nggak bisa bayar. Bisa dengan amal. Kata Allah, wa asarrun nadamata. Dan mereka asarru secara bahasa normal standar biasa artinya menyembunyikan. Dan mereka menyembunyikan penyesalan. Loh, kok menyembunyikan penyesalan? Qala Abu Ubaidah, berkata Al-Imam Abu Ubaidah, ma'nahu azharun nadam. Ini dalam kitab Majazul Quran. Abu Ubaidah dalam kitab Majazul Quran mengatakan. Ini berarti minat tabot. Ini kata asaru di sini dimaknai dengan yang berlawanan darinya. Asaru menyembunyikan. Tapi tafsirannya kata Abu Ubaidah, azharu, menampakkan. Ya, dalam kitab Majazul Quran belum katakan. Li'annahu laisa dzalikal yaumu yauman tasabburin wa tasannu'in. Kata beliau, sebab hari kiamat itu bukan lagi hari pura-pura sabar dan hari ya bertingkah laku tidak alami. Enggak, itu enggak mungkin. Orang menyesal ya nyesal aja. Buat apa lagi pura-pura enggak nyesal? Buat apa lagi menyembunyikan penyesalan? Justru sebaliknya, mereka menampakkan penyesalan. Jadi ini minat tabot. Dan teman-teman perlu tahu bahwa di Al-Quran ada beberapa kata itu dimaknai dengan kesebalikannya. Dan ini bagian dari keindahan bahasa Arab. Tentu ya, dari sini kita pahami berarti memang ya ada ayat-ayat tertentu yang ya, kita layman ini nggak begitu bisa langsung menguasain, langsung memahami. Ada beberapa ayat. Yang kebanyakan ayat Al-Quran clear for everyone, even layman. Tapi ada beberapa ayat yang tidak seperti itu. Seperti ini, asaru maknanya al-zahar. Justru sebaliknya. Contoh lain di surat Al-Kahfi, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wara'ahum, di wara' mereka. Wara' artinya apa normalnya? Kita pahami wara' artinya di belakang. Di belakang mereka ada raja yang akan mengambil paksa merampas perahu-perahu gitu di surat Al-Kahfi. Kisah Nabi Khidir. Tapi penafsir katakan waro di situ artinya apa? Amam. Waro di situ artinya amam. Ini wakana amamahum malikun. Di depan mereka. Jadi waro artinya bukan belakang, tapi depan. Berarti
dimaknai dengan kesebalikan. Itu ya. Jadi ada beberapa kata di Al-Qur'an seperti itu. Oke, jelas ya. Itu kata Abu. Wa qila ma'nahu akhfau ay akhfa ar-ru'asa nadamata minad du'afa'i khaufan min malamatihim wa ta'yir. Kata Imam Al-Baghawi, ada juga yang mengatakan bahwa maknanya beneran menyembunyikan. Asaru maknahu maknanya adalah akhfau wa asaru menyembunyikan, yang menyembunyikan. Terus kok menyembunyikan penyesalan gimana? Ya ini yang menyembunyikan penyesalan adalah para trendsetter kesesatan, tokoh-tokoh kemusyrikan. Kita boleh sebut zaman sekarang mungkin seleb-seleb yang ya seleb media sosial kah, seleb YouTube kah, atau jenis yang mengajarkan penyimpangan, atau tokoh masyarakat atau ikon gerakan sesat tertentu. Mereka akan menyembunyikan penyesalan dari siapa? Dari murid-murid mereka, dari pengikut-pengikut mereka. Jadi kalau ada orang selama hidupnya ngajarin orang biar musyrik, nanti di akhirat kan ketahuan tuh dia salah ternyata. Kamu ngajarin kita salah. Tapi malu lah kalau seandainya ditampakkan penyesalan di hadapan orang-orang yang jadi pengikut dia, followers. Maka ya sudah dia sembunyikan. Clear ya? Jadi asaru di sini bisa diartikan benar-benar asaru, yakni akhfau, menyembunyikan, dengan pemaknaan yang kedua tadi, dan bisa juga dimaknai kebalikannya, yaitu azharu, menampakkan. Jelas sampai sini ya? Oke, lanjut. Ini poin penting. Lamma ra'aul azab, mereka menyembunyikan penyesalan tersebut atau menampakkan penyesalan tersebut sesuai dengan dua tafsir tadi ketika mereka melihat azab. Wa qudiya bainahum bil qisti, kemudian akan diputuskan di antara mereka orang-orang tersebut bil qisti, dengan keadilan, wa hum la yuzlamun, sementara mereka tidak dizolimi. Yani yang beramal soleh, amal solehnya tidak akan dikurangi. Yang beramal buruk, amal buruk tidak akan ditambah-tambahi. Seperti itu. Kata Allah selanjutnya, ala innalillahi, ketahuilah bahwa milik Allah sajalah semua di langit, semua di bumi. Intinya, pun andai ada orang punya seluruh di bumi, itu tetap pada akhirnya milik Allah juga. Andai dia mau menembus, kalau Allah mau bilang, andai dia mau menebus, ya Allah, saya bayarlah, saya punya harta seluruh bumi punya saya bayarlah untuk menyelamatkan diri dari azab. Allah bisa bilang, lah itu harta seluruh bumi juga milik saya. Kamu bayar pakai duit saya. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak? Kalau mau bayar kan harus jangan pakai duit saya dong. Bayar pakai duit kamu sendiri. Tapi kan nggak ada duit kamu sendiri. Duit kamu pada akhirnya duit Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi itu munasabah ala innalillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi, ketahuilah bahwa sungguh janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka walakin aktsarahum la ya'lam. Kebanyakan mereka tidak tahu. Huwa yuhyi wa yumiit, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Wa ilaihi turja'un, kepada Allah sajalah kalian akan dikembalikan. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun, telah datang kepada kalian mau'izah, pengingat, nasihat, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa shifaun, dan telah datang juga obat, lima fis sudur, obat bagi apa yang ada di dalam hati, maksudnya qalb, jantung atau hati, di dalam dada, mohon maaf. Lima fis sudur, di dalam dada, dan dada itu tempatnya qalb. Dan saya ulang sekali lagi, meskipun mungkin sering saya ulang-ulang, bahwa qalb dalam bahasa Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya hati. Kalau dalam konteks keagamaan, oke, dalam konteks keagamaan kita terjemahkan qalb itu hati. Padahal faktanya bahwa qalb itu terjemah kedokterannya bukan hati tapi apa? Tapi jantung. Adapun hati, liver, bukan heart ya, liver, maka itu bahasa Arabnya adalah kabid. Kabid. Oke. Tapi dalam dunia ilmu agama Islam di Indonesia, para ulama sudah terbiasa menerjemahkan qalb bukan jantung tapi apa? Tapi hati. Memang sih nanti jadi ada beberapa problem dalam hal itu, tapi selama ada disclaimer dulu di awal bahwa ingat ini qalb di sini terjemahkan hati padahal maksudnya jantung. Oke. Agar teman-teman paham ya. Ya nggak tahu gimana ceritanya kok dulu diterjemahkan hati. Padahal orang Inggris saja nggak salah menerjemahkan. Qalb ya heart, ya kalau mau hati, liver ya kabid. Kabid liver. Tapi di bahasa Indonesia untuk konteks keagamaan seperti clear sampai sini. Jadi yang dimaksud dengan apa yang di dalam dada itu qalb, jantung atau hati tersebut. Maka di dada kan, di dada. Oke. Yang dimaksud dengan obat sini obat dari kebodohan.
obat dari kebodohan, obat dari amal qulub, kebutaan hati, penyakit-penyakit hati. Kata Imam Al-Baghawi, wasadru maudhi'ul qalbi, disebut sodr dada di sini karena dia tempatnya hati. Wa huwa azzu maudhi'in fil insani li jiwaril qalbi, dan dada tempat paling mulia di tubuh manusia karena dia di dalamnya ada hati. Ini maksudnya jantung tadi, qalb. Wa hudan, berarti karakter kedua sudah datang mau'izah. Ini Al-Qur'an sebetulnya. Jadi nanti sebetulnya ini yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an kata Allah mau'izah, nasihat, pengingat. Yang kedua, Al-Quran adalah syifa, obat. Yang ketiga, hudan, petunjuk, minat dolala, dari kesesatan. Yang keempat, rahmatun, rahmat bagi orang beriman. Oke. Jelas nih? Apa aja berarti? Al-Quran itu apa? Mau'izah. 2, syifa. 3, hudan. 4, rahmat. Dan kata Imam Al-Baghawi kasih faidah di sini, wa rahmatu hiya ni'matu 'alal muhtaj. Yang dimaksud dengan rahmat, kasih sayang adalah pemberian nikmat bagi orang yang membutuhkan. Maka kalau ngasih nikmat tapi bukan yang membutuhkan, maka tidak disebut merahmati. Kalau ada, beliau contohkan, lau ahda malikun ila malikin syai'an fa innahu la yuqalu qad rahimahu. Kalau ada raja suatu negara ngasih hadiah misalnya ke raja negara sebelah, itu kan raja negara sebelah nggak butuh dikasih hadiah. Dia nggak butuh duit, nggak butuh makanan, udah kaya, tapi dia ngasih. Oke, maka ini tidak disebut qadar rahimah, tidak disebut rahmat, disebut ni'mah saja, kebaikan. Wa in kana dzalika ni'mat fa innahu lam yad'a fi muhtaj, karena si raja tidak memberikan hadiah pemberian tersebut, nikmat tadi, kepada orang yang membutuhkan. Allah berfirman, qul bi fadlillahi, katakanlah dengan karunia Allah sajalah. Ini kata-kata sajalah dapat dari takdimnya, dari mendahulukan bifadlillah. Qul bifadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ya, ada pola seperti ini, padahal normalnya harusnya qul falyafrahu bifadlillahi wa rahmatihi. Gitu kan normalnya. Katakan hendaklah mereka berbahagia dengan karunia Allah dan rahmat Allah, dengan pemberian Allah, kemurahan Allah dan rahmat Allah. Fadl dan rahmat. Tapi fadl dan rahmat dikedepankan, berarti ada penghanyaan, ada pengkhususan, ada qasar di dalam ilmu apa nih? Ilmu apa nih? Pembahasan qasar ilmu apa, teman? Kalau dijawab pakai chat. Pembahasan qasar dalam ilmu balaghah itu di ilmu apa? Ya, takdimu maha akhir, mendahulukan yang harusnya di belakang tapi dikedepankan. Jadi memberikan faidah makna hanya di ilmu apa? Ya, ilmu ma'ani, betul sekali. Di ilmu ma'ani, terima kasih. Fauzan, terima kasih. Oke. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan fadl dan rahmahnya Allah? Apa itu? Yang dimaksud? Ada 5 tafsiran Imam Al-Baghawi bawakan. Menarik. Oke, ini salah satu hal yang paling saya suka dalam Al-Baghawi. Beliau biasa bawakan beberapa tafsir yang saling mendukung atau variatif ya. Dan sering beliau menisbatkan itu ke orang yang mengatakan ini kelebihannya. Kata beliau, qala Mujahidun wa Qatadatu fadlullahil iman wa rahmatuhul Qur'an. Fadlullah itu apa? Itu tolong dicatat nih. Fadlullah itu iman. Rahmat Allah itu Quran. Jadi pemberian Allah, fadlullah adalah iman, keimanan, dan kasih sayangnya Allah adalah Al-Quran. Oke. Pendapat kedua, uqal Abu Sa'idin Al-Khudri, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat radhiyallahu anhu, fadlullahil Qur'an. Fadlullah itu justru Quran. Pemberian Allah adalah Al-Quran. Wa rahmatuhu an ja'alana min ahlihi. Rahmatnya Allah, kasih sayang Allah adalah Allah menjadikan kita ahlul Quran. Menjadikan kita Al-Quran. Oke, berarti di sini baik fadl dan rahmah sama-sama Quran. Oke, cuma bedanya fadlnya itu Qurannya itself, dan rahmahnya adalah menjadikan kita dekat dengan Quran, ahli. Pendapat ketiga, waqala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat juga. Fadlullahil islamu wa rahmatuhu tazyinuhu fil qalbi. Ini enggak ada hubungan dengan Quran berarti, maksudnya secara langsung. Kata Ibnu Umar, fadlullah, pemberian Allah adalah Islam. Keislaman itu pemberian Allah. Itu karunia dan kemurahan Allah. Adapun rahmat Allah adalah Allah menghiasi Islam itu di dada kita, di hati kita. Islam jadi indah, jadi manis di hati kita. Itu rahmahnya.
Jelas nih makna yang ketiga. Tafsiran ketiga. Oke, tafsiran keempat. Khalid bin Ma'dan, seorang tabi'in. Qala Khalid bin Ma'dan, fadlullahil islamu wa rahmatuhus sunan. Karunia Allah, fadlullah, pemberian Allah adalah Islam. Adapun rahmatnya Allah adalah sunnah-sunnah. Ini ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qila fadlullahil imanu wa rahmatuhul jannah. Ada juga pendapat kelima bahwa fadlullah, pemberian Allah adalah keimanan. Oke. Berarti mirip dengan pendapat pertama, iman. Bedanya apa? Rahmatnya Allah adalah surga. Dan Imam Al-Baghawi itu biasa banget ya. Beliau kalau sudah bawakan beberapa pendapat itu hampir-hampir tidak menarjih. Kalau beliau menganggap pendapat tersebut saling mendukung. Saling ya variatif saja perbedaan. Tidak perlu ditarjih mana yang lebih kuat, tidak perlu. Walaupun kadang beliau ngasih kode ya, seperti beliau pendapat tertentu beliau kedepankan, beliau sebut lebih dulu, itu bagian dari isyarat. Atau pendapat tertentu beliau sebut siapa yang mengatakannya, pendapat yang lain beliau tidak sebut, hanya mengatakan kila, konon, nah, gitu. Itu bagian dari isyarat, oh yang lebih kuat ini, yang lemah itu, menurut beliau. Tapi beliau jarang bilang yang benar adalah A atau B atau C. Beda dengan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Itu beliau melakukan itu. Beda dengan Al-Imam Asy-Syaukani. Tidak jarang atau cukup sering beliau melakukan itu. Lebih-lebih Imam At-Tabari itu hampir selalu beliau menarjih. Al-Imam At-Tabari bahkan dalam hal-hal yang sebenarnya itu variatif, beliau tarjih. Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Masing-masing penafsir ada stylenya, dan ada buku bagus sekali sebetulnya tentang kaidah tarjih. Tapi mungkin bukan di sini tempat menjelaskan. Intinya adalah bahwa ini masing-masing makna. Ya dia iman, ya dia Quran, ya dia Islam, ya dia rahmat, surga, dia sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang populer tentu adalah penafsiran pertama, yaitu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ini karunia Allah, fadlullah, pemberian Allah, dan rahmatnya adalah iman dan Al-Quran. Adalah iman dan Al-Quran. Kadang-kadang sebagian penafsir menyederhanakan, enggak, itu dua-duanya Quran aja. Itu tadi berarti tafsiran siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Ada juga yang ini dua pendapat pertama, dan pendapat kedua memang yang paling populer. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah orang itu berbahagia dengan itu. Jadi kalau kita mau bahagia, ya boleh sih bahagia dengan hal-hal lain. Tapi hendaknya kalau mau bahagia betul-betul, ya bahagia dengan keimanan. Berbahagia kita tuh kalau iman kita nambah. Berbahagia kita kalau hafalan kita meningkat. Berbahagia kita kalau target tilawah hariannya tercapai. Bahagia kita kalau paham sesuatu baru dari Al-Quran. Bahagia kita kalau mempraktikkan keimanan. Bahagia kita kalau iman kita menguat. Begitu. Harusnya kita bahagia kita dengan Islam. Bahagia kita dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahagia itu. Kenapa kok gitu hendaknya? Huwa khairun mimma yajma'un. Karena yang sesungguhnya yang itu, yang barusan itu, Al-Quran misalnya, itu jauh khairun, lebih baik daripada apa yang mereka, yang orang-orang kufar, orang-orang tidak beriman, kumpulkan. Ai khairun mimma yajma'uhu kufaru minal amwal. Orang-orang yang tidak beriman mengumpulkan harta banyak. Anda nggak perlu lah sedih ketika harta Anda kalah banyak dari mereka. Walaupun yaitu fair Anda untuk terus berlomba-lomba. Kalau memang itu ada maslahat dari orang Islam, Anda lomba, kalahkan kekayaan mereka. Tapi untuk urusan bahagia, jangan bahagia dengan harta. Bahagia, walaupun itu boleh, tapi bahagia yang sejati harusnya dengan Al-Quran, harusnya dengan keimanan, dengan keislaman, dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu lebih baik daripada harta. Lebih baik daripada yang dikumpulkan berupa gelar-gelar akademik. Lebih baik daripada yang mereka kumpulkan daripada, let's say, followers, daripada kedikdayaan, maritas, dan sejenisnya. Oke. Ayat berikutnya. Qul ya Muhammadu li kufari Makkah. Katakan wahai Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Mekah, ara'aitum, apakah kalian lihat, tahukah kalian, ma anzalallahu lakum min rizqin, apa yang Allah turunkan kepada kalian dari rezeki. Kata Imam Al-Baghawi, ini faidah bahasa penting. Abbara anil khalqi bil inzali li'anna ma fil ardi min khairin. Fama anzalallahu min rizqin min zar'in wa dar'in. Karena kata beliau, Allah di sini menyebut apa yang Allah ciptakan, rezeki kan Allah ciptakan. Tapi Allah sebutkannya anzalallah, Allah yang Allah turunkan. Kenapa Allah bilang khalq itu dengan inzal, menciptakan, Allah bilang menurunkan. Kenapa? Karena ya pada akhirnya kebaikan-kebaikan di dunia itu dari apa yang Allah turunkan. Hujan kah, tanaman, itu awalnya dari hujan.
hujan, kemudian menumbuhkan tanaman, tanaman dimakan oleh hewan-hewan, hewan-hewan tumbuh. Jadi apa yang dimakan manusia pada akhirnya berasal dari apa yang Allah turunkan. Itu alasan atau hikmah yang beliau tarik di sini. Faja'altu minhu haraman wa halala. Lantas kalian kok semena-mena menjadikan yang satu ini haram, yang satu ini halal. Ya, apa yang Allah kasih rezeki ini hewannya. Maksudnya adalah huwa ma harramu minal harthi wa minal an'ami kal bahirati wasaibati wal waslati wal hami. Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-An'am dan juga surat Al-Maidah, seperti misalnya surat Al-An'am ayat yang 136, Allah ceritakan bahwa mereka ngapain? Wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillah, dan seterusnya. Mereka pokok bilang, oh ini hewan nggak boleh disembelih, nggak boleh, ini nggak boleh dimakan. Oh ini hewan ini nggak apa-apa. Oh ini hewan ini tanaman ini nggak boleh, ini untuk Allah. Ini nggak boleh, ini untuk berhala. Jadi mereka mengarang-arang halal haram itu atas pikiran mereka belaka. Bilang ini nggak boleh diapa-apain hewan ini. Jadi mereka bilang haram. Oh ini halal. Jadi bangkai mereka bilang halal untuk klaim orang musyrikin. Padahal itu haram. Giliran beberapa unta, beberapa kambing mereka bilang haram. Padahal itu halal. Jelas ya. Kalian kok apa Allah rezeki buat kalian, Allah kalian klaim ini haram ini halal dengan klaim kalian semata. Kata Allah ayat selanjutnya, fajaltu min haraman wa halal qul Allahu adzina. Katakan, apakah Allah yang mengizinkan kalian atau memberitahu kalian tentang hal tersebut bahwa itu haram itu halal? Kan enggak. Ama 'alallahi taftarun, atau jangan-jangan kalian ngarang-ngarang atas nama Allah. Kemungkinan pertama nggak mungkin, mereka dapat dari mana ajaran wahyu bahwa bangkai itu halal, bahwa beberapa unta itu haram, unta saibah, unta bahiro itu haram. Dari mana? Nah, nggak ada dari wahyu kan? Qul Allahu adzina. Enggak, yang berarti kemungkinan cuma yang kedua. Am 'alallahi taftarun, kalian ngarang-ngarang. Dari sini pelajaran bahwa kita nggak boleh mengklaim sesuatu haram atau halal dengan selera pribadi, oke? Kecuali kalau itu berdasarkan dengan wahyu, berdasarkan dengan ilmu. Apa yang dikatakan para ahli fikih misalnya mereka turunkan dari dalil-dalil, itu baru benar. Tapi kalau kita ya selera saja, enggak, menurut saya sih minuman keras itu halal, nggak apa-apa untuk menghangatkan badan. Itu berarti masalah seperti ini. Atau sesuatu yang jelas halal, ya kemudian mau diharam-haramkan, ini berarti jadi masalah. Oke? Wa ma dhannu alladziina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba yaumil qiyamah. Kata Allah, apa gerangan yang akan disangka-sangka oleh orang-orang yang tersebut, orang-orang yang mengarang-arang atas nama Allah, berdusta atas nama Allah. Allah nggak bilang itu halal kok, mereka bilang haram. Mereka bilang halal. Allah nggak bilang itu haram, mereka bilang haram. Berarti kan berdusta atas nama Allah sebetulnya. Berdusta atas nama Allah. Misalnya ada soal ya bilang nggak apa-apa, bilang itu jelas haram, ya seperti membuka aurat jelas haram. Tapi dia bilang nggak apa-apa, itu boleh membuka aurat, boleh nggak pakai jilbab. Ini berarti berdusta atas nama Allah. Atau sesuatu yang halal dibilang haram, ya ini berarti berdusta atas nama Allah. Jelas sampai sini. Oke. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti mereka akan sangka apa? Yahsibuna anallaha la yu'akhidhuhum bihi wa la yu'aqibuhum alaih. Apa mereka sangka Allah tidak akan hukum mereka itu orang-orang yang berdusta atas nama Allah? Dari sini juga penting juga, misalnya kita atau whoever ya, itu jangan sembarangan bilang ini halal itu haram kalau tidak ada landasan syar'inya. Gak boleh. Even ustadz itu harus berhati-hati. Para ulama pun tidak mungkin mereka mengatakan suatu halal haram tanpa ilmu, tanpa landasan wahyu, tidak mungkin. Pasti mereka landasan wahyu langsung atau diturunkan dari wahyu. Ya. Tapi kita misalnya nggak boleh. Kita nggak tahu ya bilang saya nggak tahu. Apa bisa ditanya apa hukumnya Bitcoin, yang nggak tahu ya udah nggak tahu aja. Jangan bilang oh menurut saya, jangan pakai menurut saya. Oke. Ditanya apa hukumnya GoPay. Menurut saya sih ya kayaknya ya apa-apa lah. Nah, kalau pakai selera pribadi nggak bisa. Harus dikembalikan kepada Al-Quran, Sunnah, atau ijtihad para ulama, ijtihad para kiai, para tokoh tokoh keilmuan. Oke. Karena kalau enggak maka nanti Allah akan hukum di akhirat karena dia dusta atas nama Allah. Ngarang-ngarang. Kata Allah, innallaha la dzufadun 'alan nas walakin aktsarahum la yashkurun. Allah tuh kasih karunia pada manusia, kasih rahmat, kasih pemberian pada manusia. Tapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Justru malah yang halal dibikin haram. Yang haram dibikin halal. Jadi masalah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma takunu fi sya'nin." Wahai Nabi Muhammad, tidaklah kamu dalam suatu perbuatan, ay amalin minal a'mali. Wa ma tatlu minhu, apa yang kau baca dari Allah ini. Min Qur'anin, dari Al-Qur'an ini, apa yang kau baca dari Al-Qur'an. Engkau ngapain? Salatkah, itikafkah, zakatkah, puasakah, atau kamu ngajikah, baca Al-Quran. Wala ta'maluna min amalin, tidak juga wahai kalian umat Islam serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkan satu amal illa kunna alaikum syuhudan, kecuali pasti kami juga akan menjadi saksi atas kalian iz tufiduna fi, ketika kalian masuk mulai beramal. Jadi kata Allah, kalau kalian beramal apapun, kalian ngaji apapun, jadi even dia perbuatan atau perkataan, zikirkah, oke, atau baca Quran, Allah Subhanahu wa taala itu menjadi saksi. Iz tufiduna fi, ketika kalian baru mulai. Jadi sejak awal Allah sudah menyaksikan. Itu tufiduna fi. Atau tahuduna fi, yani kalian ketika kalian baru membincangkan, baru merencanakan, saya mau ngaji. Itu Allah sudah jadi saksi. Saya mau sedekah. Baru ngomong gitu, jadi saksi. Iz tufiduna fi. Ay tadkhuluna wa tahuduna fi. Ketika kalian baru mulai mau beramal atau kalian baru merencanakan. Clear ya, itu makna. Kata Imam Al-Baghawi, wal ifadatu dukhulu fil amal. Ifadah artinya masuk ke amal. Waqala Ibnul Anbari, itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, Ibnul Anbari katakan, idh tufiduna fi, ay idh tandafi'una fihi. Yani ketika kalian terdorong untuk beramal. Jadi kalian baru niat, tergerak, Allah sudah saksi. Atau bahkan tandafi'una fi, kalian menjalankan amal tersebut itu sebenarnya ada orang motivasi, orang lain, bukan dari kalian-kalian banget. Tapi dimotivasi orang, ayolah ngaji, ayo ngaji. Allah jadi saksi juga. Waqila tuksiruna fihi. Wal ifadatu ad-daf'u bi katsratin. Ada pendapat ketiga bahwa itu fiduna ini ketika kalian melakukan hal tersebut dengan banyak. Nah, semuanya sama-sama mendukung, artinya lo jadi saksi, baik kalian baru meniatkan dengan hati, kalian baru mengatakan rencana dengan lisan, atau kalian baru tulis di HP rencana, di notes kalian tulis di Google Keep misalnya, akan tilawah hari ini, akan tilawah bulan ini, sekian target pasca Ramadan adalah XYZ, baru ngerencanain, atau kalian baru mulai beramal, atau kalian beramalnya mungkin nggak dari kalian tapi diajak-ajak teman, semua itu Allah ketahui, Allah jadi saksi. Itu fi'luna illa kunna alaikum syuhudan, kami jadi saksi atas. Wa ma ya'zubu ar-rabbik, tidak ada satupun yang gaib, tidak diketahui oleh Rabb engkau. Min mithqali dzarratin, dari zarrah atau sesuatu yang seberat zarrah. Zarrah tafsiran klasiknya adalah semut hitam. Tafsiran klasik semut hitam. Zarrah semut hitam. Jadi sekecil semut hitam pun itu tidak akan luput dari pengamatan dan pengawasan. Amal kalian sekecil semut hitam tidak akan luput. Tafsiran lainnya dari zarrah adalah biji sawi. Terjemahnya biji sawi zarrah. Ya. Di sini disebutkan wadzarrah hiya namlatul hamra shaghira, atau semut merah, kata Imam Nawawi, bahkan tafsir semut merah. Jadi semut itu tafsiran lama. Tafsiran sekarang lebih modern lagi, zarrah itu atom. Zarrah itu atom. Jadi sekarang teman-teman perlu tahu bahwa bahasa Arabnya atom itu darroh ya. Gitu. Intinya Allah membahasakan dengan zarrah sesuatu yang sangat kecil. Ada wadzarrah hiya namlatul hamra shaghira. Semut merah kecil. Lu tahu nggak sih semut merah yang kecil tuh? Tahu ya, yang mungkin agak bikin sangat gatal itu. Fil ardi, baik semut merah itu atau atom even sekalipun yang kecil itu di dalam bumi, wala fisam, atau di langit. Susahan mana nyari semut kecil di bumi atau di langit? Susahan mana? Atom di bumi ya amati apa di langit? Sama-sama susah. Wala asghara min dzalik, atau bahkan lebih kecil dari itu kata Allah. Wala akbar, atau lebih besar. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya ada di dalam kitab yang nyata, itu Lauhul Mahfuz. Jadi pelajaran dari halaman ini ada beberapa, ini ayat-ayat Masya Allah. Sekali lagi surat Yunus surat Makkiyah. Dan surat Makkiyah itu penekanan umumnya kepada isu-isu akidah. Lebih-lebih lagi isu tentang tauhid ilahiyah, isu tentang kehidupan setelah kematian, dan isu tentang bahwa Nabi Muhammad SAW betul-betul Nabi. Oke? Termasuk Al-Quran yang beliau bawa betul-betul firman Allah.
Makanya di sini beberapa pelajaran dari ayat-ayat ini yang kita barusan baca tafsirnya dari tafsir Al-Baghawi adalah yang pertama, bahwa setiap orang akan berusaha menebus dirinya dengan apapun yang dia miliki di akhirat kelak. Maka amalnya, buah tadabur kita petang ini adalah berarti nggak usah nunggu sampai hari kiamat untuk nebus diri dari azab. Sementara faktanya nggak akan berguna kita bayar apapun di akhirat menyelamatkan diri dari azab. Kalau mau menyelamatkan diri dari azab, ya sekarang. Kita punya duit sekarang nih. Gak usah kaya-kaya, untuk sedekah nggak harus kaya tentu. Ingat, saya ulang sekali lagi. Sedekah tidak harus nunggu kaya. Justru sedekahlah seberapapun yang kita miliki. Malahan semakin besar presentasi yang ya artinya semakin, misalnya contoh Nabi kan bilang sabaqat dirhamun asyarat darahim, ya, atau kama ini satu dirham mengalahkan 10 dirham kata Nabi SAW. Kok gitu? Yang satu dirham itu dia memang cuma punya satu dirham dia kasih. Maka itu pahala lebih gede daripada orang punya 100 dirham dikasih 10 dirham. Orang punya 100 dirham ngasih 10 dirham ya berpahala. Tapi pahalanya tidak sebesar orang yang punya satu dirham dia sedekahkan satu dirham. Gambarannya kalau kita sekarang punya duit let's say 300.000, oke, tapi kita sedekah 100.000, itu insya Allah pahalanya lebih gede daripada orang yang sedekah 1 juta, sementara harta dia 10 juta. Paham ya? Jadi sekali lagi, sedekah jangan nunggu kaya, memberi. Kita selamatkan diri dari azab. Nabi SAW katakan, apa? Selamatkan diri kalian dari api neraka, walaupun dengan setengah atau sepotong kurma. Pun dengan sepotong kurma. Jadi, hari-hari ini hari-hari sedekah, hari-hari kita membantu saudara di Palestina, teman-teman coba sedekah walaupun 50.000, walaupun 10.000 even, atau 1.000 sekalipun, itu Allah jadi saksi. Kan tadi Allah bilang, wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan idh tufiduna. Allah jadi saksi sekecil apapun. Sekecil semut merah, sekecil atom. Kemudian juga pelajaran lain dari rangkaian ayat yang harus kita baca adalah pentingnya kita bersyukur terhadap Al-Quran, terhadap iman. Coba, teman pernah nggak sih bersyukur, beriman? Teman-teman bisa bersyukur, alhamdulillah saya tempat kerjanya enak. Mungkin pernah begitu. Gak apa-apa, bagus. Bersenang dengan itu. Teman-teman senang dengan sekolahnya, dengan kampusnya. Senang. Senang dengan, let's say, apalah, dari pencapaian-pencapaian hidup. Tapi jangan lupa, ada hal yang harus teman-teman lebih senangin, yaitu apa? Teman-teman lebih syukuri, yaitu teman-teman adalah muslim, teman-teman adalah mukmin, teman-teman ada di depan teman-teman ada Quran. Itu yang harus lebih teman-teman senang. Buah amalnya adalah, buah tadabbur petang kita kali ini adalah, berarti teman-teman harus lebih jadikan standar kebahagiaan itu apa? Iman dan Quran. Itu standar bahagia kita. Bahagia itu bukan dengan kamu gitu ya. Itu walaupun bisa juga bahagia dengan kamu, atau bahagia dengan dia, bisa juga, atau bahagia dengan harta, bisa juga, bahagia dengan jabatan, dengan kerja, bisa juga. Tapi bahagia sebenarnya itu dengan iman, dengan Quran. Jadi kan itu standar bahagia kita. Bahagia kita kalau iman kita meningkat, sedih kalau iman kita menurun. Bahagia kita kalau target tilawah kita tercapai, sedih kalau target tilawah tidak tercapai. Bahagia kita kalau ada hafalan kita nambah, sedih kita kalau ada hafalan tidak termurojah dan terlupakan. Itu barangkali wallahu a'lam. 40 menit kita mentadaburi sebagian dari surat Yunus. Sisanya 10 menit, silakan kalau mau diskusi. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Silakan teman-teman yang ingin berdiskusi. Persilakan. Boleh pakai chat juga. Ya, boleh. Kalau nggak ada nggak apa-apa, kita break. Insya Allah jam 5 kita lanjut lagi belajar fikih. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustaz Fajri. Teman-teman sekalian, kami cukupkan pelajaran tafsir pada hari ini. Untuk sebelumnya saya ingatkan untuk mengisi presensi yang sudah
di-share di grup Dars, karena itu akan menjadi nilai bagi kami, dan teman-temanku yang saya hormati juga. Nanti pukul 5.17.00 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan oleh pengajian fikih. Bagi teman-teman yang ingin izin, persilakan, dan juga jika ingin tetap di ruang Zoom juga dipersilakan. Baik, saya cukupkan dulu dengan video.